Saya kira untuk Mas Ganjar Pranowo peluang ke depan memang untuk duduk di jabatan publik lebih tipis, mengingat PDIP nampaknya dalam pemerintah ke depan akan memilih berada di luar pemerintah. Tahu kalau Prof Mahfud MD ya cocok di Menkumham misalnya, di Menko Polhukam dan jabatan-jabatan strategis yang terkait dengan persoalan Pak Ganjar Mahfud MD. Saya kira dari pengalaman dia pernah duduk sebagai DPR di Komisi 3 dan gubernur, bisa jadi latar belakang ini lebih cocok ke Menteri Dalam Negeri, atau karena Jawa Tengah itu banyak desa, mungkin Menteri Desa. Halo Tribuners, Tribunnews on Fokus hari ini membersamai Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, KPU mengumumkan dana kampanye Pilpres 2024 yang mana angka total dari paslon 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mencapai 506,8 miliar rupiah. Ganjar Mahfud mengeluarkan dana kampanye tertinggi jika dibandingkan paslon 01 sebanyak 49,3 miliar dan juga Prabowo Gibran 208,2 miliar rupiah. Meski memiliki dana kampanye yang paling tinggi, namun sayangnya hal ini tidak sebanding Tribuners dengan perolehan suara dari Ganjar Mahfud yang hanya sekitar 16% dari real count sementara KPU. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik sekaligus dari Skala Data Indonesia, ada Bang Arief Nurul Iman, tersambung melalui Zoom bersama dengan saya. Bang Arief, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Apa kabar, Abang? Terima kasih Mbak, kabar baik Mbak. Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga sampaikan pada Bang Arief menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan kami di Tribunnews on Fokus. Kita bahas bagaimana kemudian dana kampanye Ganjar Mahfud. Bang Arief, ini angkanya cukup besar, 506 miliar rupiah sekian. Begitu. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat dana kampanye fantastis dari Ganjar Mahfud ini, Bang. Ya, terkait soal laporan dana kampanye yang dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum bahwa pasangan Ganjar Mahfud memiliki nilai paling besar sebesar 506 miliar 892 ribu rupiah, 806 miliar, sementara pasangan Prabowo Gibran sebesar 207 ribu rupiah, 207 ribu rupiah, dan pasangan Anies habis 49 miliar rupiah. Saya kira dana kampanye laporan ini dana resmi yang dilaporkan ke KPU hanya sebagian yang dilaporkan, karena dana kampanye itu bisa jadi berasal dari banyak sumber, termasuk dari para relawan-relawan yang kemudian tidak dilaporkan di tim kampanye nasional. Pertanyaannya, kenapa dana Ganjar Mahfud menjadi paling tinggi secara pembiayaan politik tetapi tidak linear atau tidak sejalan dengan perolehan suara yang didapat hanya sekitar 16% di bawah Prabowo Gibran dan Anies Baswedan. Tentu terkait perolehan suara yang tidak linear dengan dana kampanye itu harus dipahami bahwa logistik dalam politik pemenangan tidak serta-merta menjadi faktor penentu, hanya menjadi salah satu variabel politik dalam menggerakkan mesin politik, dalam melakukan kampanye maupun dalam menggalang dukungan publik. Karena itu tidak heran jika banyak politisi termasuk dari Pilpres maupun Pileg yang logistiknya besar, mengeluarkan dana kampanye besar, tetapi bisa jadi perolehan suaranya tidak signifikan. Itu kira-kira Mbak sebagai pengantar. Oke, baik. Terima kasih, Bang Arief. Artinya sebenarnya yang salah di sisi mana ini, Bang? Apakah memang dari awal strategi dari paslon 03 meskipun penggelontoran dananya sangat fantastis, tapi kemudian tidak maksimal untuk bisa menjangkau akar rumput, atau seperti apa kalau dari analisa Bang Arief? Ya, apa yang salah tentu perlu dievaluasi secara komprehensif, tetapi variabel-variabel pemenangan politik itu ada banyak hal. Ada sisi ketokohan dari paslon, sejauh mana ketokohan paslon Ganjar dan Mahfud MD ini bisa di branding dalam mencari simpati dan dukungan publik. Kedua, faktor mesin politik, bagaimana mesin politik penopang atau partai politik pengusung dalam melakukan kerja-kerja politik sehingga bisa melakukan penetrasi politik hingga sampai pemilih
atau ke masyarakat paling lapisan paling bawah. Ketiga, tentu faktor logistik, sejauh mana efektivitas logistik bisa digunakan dan didistribusikan dalam menggalang dukungan, memobilisasi pemilih untuk mendapat dukungan dari pemilih. Dari tiga hal tersebut tentu saja saling melengkapi dan tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Tetapi harus diingat bahwa logistik itu bukan menjadi variabel utama, hanya salah satu variabel. Dan karena itu tidak heran jika kemudian pasangan Ganjar Mahfud ini misalnya laporannya tertinggi dalam biaya kampanye tetapi tidak linear dengan perolehan suara. Artinya apa? Ada strategi yang salah dalam melakukan kampanye, baik dalam level isu publik maupun kemudian dalam menggalang dukungan relawan, simpatisan partai maupun kegiatan kampanye iklan lainnya. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik. Ada banyak faktor, kemudian di bagian mana salah strategi begitu ya, Bang Arifia, hingga membuat kemudian pasangan nomor urut 3 meskipun penggelontoran dananya cukup banyak, tapi tidak linear dengan hasil yang didapatkan. Ada berbagai pertanyaan yang kemudian muncul, Bang Arif, adalah di antaranya sebenarnya apakah memang dana kampanye dari Ganjar Mahfud ini tidak lari ke plot-plot yang memang sudah seharusnya dituju atau ada hal-hal dalam tanda kutip yang sebenarnya malah terjadi di balik dana sampai 506 miliar ini. Kalau dari analisa Bang Arif seperti apa? Yang saya lihat ada beberapa hal. Pertama, positioning Ganjar Mahfud ini dalam posisi dilema. Dikatakan dilema karena di satu sisi dia merupakan partai yang menjadi bagian pemerintah. Sementara hari ini kita tahu Jokowi merupakan bagian atau kader PDIP yang diusung oleh PDIP dalam Pilpres 2019. Hari ini kita juga tahu Jokowi tentu mendukung pasangan Prabowo Gibran yang notabene cawapresnya adalah anaknya, sehingga positioning Ganjar menjadi rumit. Posisi Ganjar yang kemudian akan menjadi atau mengklaim sebagai penerus Jokowi tentu tidak absah karena ada paslon 02 yang notabene anak biologis dari Presiden Jokowi. Sehingga dalam sisi branding atau isu politik yang diangkat, Ganjar terkesan gamang atau dilema dalam melempar isu perubahan atau lanjutkan. Karena itu beberapa isu yang coba dilemparkan bukan perubahan atau keberlanjutan, tetapi memilih jalan tengah dengan perbaikan alias abu-abu. Itu satu dari sisi isu yang diangkat oleh Ganjar Mahfud yang kemudian berdampak terhadap elektabilitas. Di sisi lain kita tahu bahwa Jokowi efek dalam Pilpres ini cukup besar di tengah kepuasan publik yang tinggi sehingga siapa yang diendos atau dibaca publik didukung oleh Jokowi maka potensial mengerek elektabilitas. Disitulah kemudian menjadi titik lemah Ganjar Pranowo karena selama ini Ganjar Pranowo diidentikan mendapat dukungan dari Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Tetapi ketika jelang pendaftaran di KPU, ternyata paslon Prabowo Gibran menggandeng anak Presiden Jokowi, Mas Gibran Rakabuming. Tentu ada banyak faktor lainnya termasuk bagaimana mendistribusikan logistik itu agar bisa maksimal dalam menggalang dukungan pemilih. Kalau kemudian ada pertanyaan, apakah kemudian dana logistik itu tidak sampai di bawah? Itu tentu perlu kita lihat secara jauh, apakah diaudit secara jauh, apakah kemudian memang terjadi demikian. Atau bisa jadi memang logistik turun, tetapi memang tidak efektif dalam penggunaan dana-dana yang telah disalurkan. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, ini yang kemudian harus diaudit, harus jadi tanda tanya juga bagi Koalisi 03, bagaimana kemudian dana yang cukup banyak ini, apakah memang tepat sasaran atau tidak, atau hanya digelontorkan saja begitu ya, Bang Arif ya, namun kemudian tidak membantu untuk menaikkan angka elektabilitas
atau suara dari pasangan Ganjar Mahfud. Ini dengan dana kampanye, Bang Arief tadi sebenarnya Abang mengatakan ini hal yang kemudian bukan jadi faktor penentu utama lewat dana Ya, kampanye besar, yang mana otomatis suara juga akan besar. Tapi kemudian apakah sedianya apabila pemaksimalan dana kampanye ini yang juga angkanya 500,6 miliar ini benar-benar bisa maksimal, apakah ada potensi bahwa sedianya Ganjar Mahfud juga bisa mendapatkan perolehan suara yang maksimal juga, Bang? saya kira seperti yang saya sampaikan di depan bahwa salah satu variabel kemenangan itu soal logistik, tetapi ada banyak variabel lain yang justru perannya menjadi penting dan signifikan. Setidaknya dalam pengamatan saya ada dua hal, seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa faktor ketokohan paslon yang diusung, artinya elektabilitas dan ceruk massa dari paslon, bagaimana Mas Ganjar Pranowo kemudian dalam melempar isu, bagaimana Pak Mahfud MD dalam memilih isu, dan ceruk mana yang kemudian disasar, yang artinya adalah elektabilitas. Kedua, tentu kerja dari mesin politik, baik dari partai politik maupun simbol-simbol relawan dalam menggalang dukungan. Semua itu harus ditopang dengan logistik, meskipun logistik juga bukan menjadi faktor penentu. Karena dalam gerakan politik, tidak semua gerakan politik harus dibiayai atau menggunakan dana. Ada bentuk-bentuk kerja-kerja kerelawanan politik yang di level grassroots masih berjalan hari ini. Kita tahu juga kemenangan tokoh-tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi juga melakukan gerakan-gerakan kampanye politik yang diinisiasi dari bawah, yang kemudian itu memunculkan kerelawanan sehingga secara kos politik minim atau rendah. Itu saya kira yang bisa kita tanggapi, Pak. Oke, lewat kekalahan dari Ganjar Mahfud, sementara dari hasil real count ini, kalau Bang Arief melihat nasib ke depan secara politis begitu, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini, apakah memang kemudian ada peluang jalan lain yang bisa ditempuh selama kurun periode 5 tahun mendatang di masa kepemimpinan Capres dan juga Cawapres terpilih, Bang Arief? Saya kira untuk Mas Ganjar Pranowo peluang ke depan memang untuk duduk di jabatan publik lebih tipis, mengingat PDIP nampaknya dalam pemerintah ke depan akan memilih berada di luar pemerintah. Karena itu kita paham bahwa PDIP satu komando, penugasan Ganjar Pranowo ke jabatan publik, saya kira terlampau tipis atau peluangnya sangat tipis, mengingat PDIP akan berpotensi untuk berada di luar pemerintah. Begitu juga Pak Mahfud MD ketika hari ini kalah dalam Pilpres, potensi besar untuk lebih di luar pemerintah atau tidak menduduki di jabatan-jabatan publik. Hmm. Kalau dari latar belakang sendiri, Bang Arief, meskipun kita tahu Pak Ganjar juga sudah mengatakan tidak mau masuk ke kabinet begitu ya, apabila memang ditawari oleh koalisi untuk bergabung. Tapi kalau secara latar belakang, dua sosok ini kan adalah sosok yang juga sudah punya kerja. Pak Ganjar 10 tahun di Jawa Tengah, Prof. Mahfud juga pernah menjadi Menko Polhukam begitu. Apabila memang ada peluang untuk bersama dengan koalisi, kursi apa yang kemudian cocok untuk Pak Ganjar atau Prof. Mahfud? Kalau dari sisi latar belakang pengalaman, tentu kita sudah tahu kalau Prof. Mahfud MD ya cocok di Men Menkumham misalnya, di Menko Polhukam, dan jabatan-jabatan strategis yang terkait dengan persoalan hukum. Kalau Pak Ganjar Mahfud MD, saya kira dari pengalaman dia pernah duduk sebagai DPR di Komisi 3 dan gubernur, bisa jadi latar belakang ini lebih cocok ke Menteri Dalam Negeri, atau karena Jawa Tengah itu banyak desa, mungkin Menteri Desa. Itu dilihat dari sisi pengalaman dan latar belakang, tetapi dari sisi politik nampaknya akan sulit untuk terakomodasi dalam kabinet mendatang. Oke, ini karena melihat positioning dari PDIP ya, Bang Arief ya, yang kemudian menempatkan diri sebagai bagian dari oposisi. Kalau kita amati statement dari pasangan 02 yang saat ini unggul begitu, Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran kan mengatakan akan merangkul pihak-pihak yang berseberangan untuk bersama membangun negeri begitu ya, untuk sama-sama masuk ke koalisi.
tawaran-tawaran yang nantinya akan diambil atau dikeluarkan oleh pasangan Prabowo Gibran ini pada Pak Ganjar secara personal mungkin atau Pak Mahfud yang juga bukan bagian dari partai, ini apakah kemudian masih ada peluang untuk bisa saling bekerja sama? Kalau dari analisa Bang Arif? Tawaran dari Pak Prabowo bukan tawaran, wacana bahwa dia akan merangkul semua kekuatan politik elemen bangsa, bisa jadi itu baik, tetapi di sisi lain itu bisa jadi justru tidak baik. Dikatakan tidak baik karena tidak ada kekuatan di luar pemerintah yang kemudian menjadi kekuatan kontrol atau kekuatan penyeimbang dalam menyikapi program-program kebijakan pemerintah. Kemarin juga saya baca di media bahwa Pak Ganjar seandainya misalnya diajak bergabung di kabinet, Pak Ganjar akan memilih di luar kabinet. Tentu saya mengapresiasi Pak Ganjar Pranowo karena tidak semua berkiprah itu harus masuk di dalam sistem. Di sistem di pemerintah maupun di luar sistem pemerintah itu sama mulianya. Bagaimana dengan Prof. Mahfud, Bang Arif? Karena kan bukan orang partai begitu ya, tidak perlu tunduk juga pada aturan partai yang mungkin berada di oposisi. Apakah kemudian pengalaman kerja 5 tahun di bawah pemerintahan dari Prof. Mahfud masih bisa membuat Prof. Mahfud kembali lagi apabila menerima tawaran koalisi nih, Bang? Ya, saya kira Prof. Mahfud secara basis pengalaman dan rekam jejaknya juga layak untuk jadi menteri. Tetapi saya tidak yakin misalnya jika Prabowo Gibran dilantik jadi presiden ketika ditawari Prof. Mahfud, dia akan menerima tawaran tersebut. Kita pernah mendengar wawancara Prof. Mahfud MD ketika Pilpres di 2014 dia mendukung Prabowo Hatta Rajasa bahkan menjadi ketua tim sukses, dan kemudian setelah menang Jokowi JK dia diminta untuk bergabung dalam kabinet, menyatakan menolak karena dia memahami etik bahwa Prof. Mahfud MD kemarin tidak ikut berkeringat atau tidak dalam satu gerbong. Saya kira konteks Pilpres 2024 ini mirip dengan konteks Pilpres 2024, sehingga dugaan besar atau analisa saya, Prof. Mahfud MD jika ditawari masuk kabinet atau duduk di jabatan strategis lainnya akan menolak. Oke, sama halnya dengan Pak Ganjar Pranowo, Prof. Mahfud juga dari analisa Bang Arif kemudian akan menolak untuk bergabung menjadi koalisi dan masih berada di luar pemerintahan. Terakhir dari saya, Bang, ini kalau kita mengamati bagaimana tadi PDIP akan berada di bagian oposisi, begitu kan? Sementara beberapa partai seperti Nasdem terlibat pembicaraan bersama dengan Presiden Jokowi, PKB yang kita masih belum tahu, kemudian ada P3 juga. Apakah kemudian partai politik mana yang kemudian berpotensi besar untuk membersamai PDIP berada di oposisi, Bang Arif? Ya, menjadi oposisi itu tidak mudah karena dia berada di luar pemerintah sehingga tidak memiliki akses kekuasaan. Partai yang mana yang berpotensi untuk menjadi partai di luar pemerintah? Saya kira hanya satu yang paling potensial untuk ikut bergabung PDIP berada di luar pemerintah, yakni PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Kita tahu di Indonesia ini yang kuat secara politik untuk berada di luar pemerintah, PDIP teruji dan PKS teruji. Selain itu saya kira Nasdem, PKB, P3 potensi masuk untuk masuk dalam pemerintah ke depan. Oke, ada PDIP dan juga PKS yang berpotensi besar menjadi oposisi, kemungkinan Nasdem, PKB, dan juga P3 justru akan masuk ke koalisi seperti itu. Bang Arif, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya pada kesempatan hari ini. Kita sama-sama melihat artinya ya Bang, nanti bagaimana kemudian pergerakan atau dinamika politik yang terjadi, siapa yang akan oposisi, siapa yang akan masuk ke koalisi, termasuk tokoh-tokoh ini. Kemana nantinya mereka akan melanjutkan karir politiknya setelah selesai masa pencapresan di 2024 ini. Bang Arif, terima kasih kesempatannya dalam Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dengan tema-tema lain. Selamat beraktivitas kembali, Bang Arif. Sama-sama, Mbak. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik dan juga dari Skala Data Indonesia, Bang Arif Nurul Iman. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lain dan juga narasumber-narasumber lainnya. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.